Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di pertengahan yang kedua dari bulan Rajab, dan insyaallah sekitar 40 hari lebih kurang kita akan menyambut dan merayakan dengan sukacita kehadiran bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan Allah berikan umur panjang dapat menikmati dan beribadah di dalamnya. Salawat teriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabat beliau sekalian, teladan sempurna untuk manusia dan kemanusiaan yang mewariskan keteladanan akhlak melalui pengajaran sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'in dan ulama-ulama yang mengikuti mereka kemudiannya, yang inti dari pengajaran itu semuanya bermuara kepada pendidikan yang mengarahkan kita untuk menunaikan kewajiban kepada dua arah, yang vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang horizontal kepada sesama makhluk. Maka dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik-baik yang menghapus bekas jejak dan dosa-dosanya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan manusia, berakhlaklah dengan manusia, bi akhlaqin hasanin, dengan akhlak yang bagus. Maka alhamdulillah salawat salam kita kepada beliau atas tuntunan akhlak yang luar biasa, dimulai dari interaksi dengan diri sendiri, berlanjut interaksi dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, yang paling utama adalah istri dan anak-anak atau yang kita sebut keluarga, interaksi dengan tetangga, interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di dalam pelaksanaan syariat Islam sejak lebih dari 15 tahun yang lalu, dan sudah berjalan, tapi sayangnya perjalanannya itu terlihat terlalu tertatih-tatih dan pelan-pelan, seolah-olah kita kehilangan orientasi dari mana harus memulai dan apa yang seharusnya menjadi prioritas di dalam tatanan kehidupan yang islami. Padahal petunjuknya sudah sangat jelas, yang sebenarnya program yang harus kita jalankan lebih kepada copy paste dari keberhasilan di masa lalu untuk ditata ulang di masa sekarang, tentu saja dengan kondisi yang lebih disesuaikan. Mirisnya, ketika syariat Islam semakin tinggi digaungkan dan harapan dari masyarakat di berbagai penjuru negeri di Indonesia ini digantungkan di atas pundak kita, di saat yang sama kita merasa tidak punya beban sama sekali atas gelar, atas nama-nama yang telah ditabalkan pada negeri kita dan pada masyarakat kita. Tahun 2006, saya dengan beberapa orang kawan, pimpinan-pimpinan pesantren di Aceh sekitar 15 orang, berkunjung menemui, bersilaturahmi dengan para ulama di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dengan di daerah istimewa Yogyakarta. Ketika bertemu dengan komunitas para ulama di daerah Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, para habaib,
Mereka menyambut kami dengan gegap gempita, dengan suasana bahagia dan haru. Menyadarkan kami pada pertemuan itu ketika salah seorang habaib itu menyatakan bahwa kami yang di Jawa Timur dan juga di bahagian lain Indonesia yang ada umat Islamnya menggantungkan harapan besar kepada umat Islam saudara kami yang ada di Aceh dan menjadikan Aceh itu sebagai pilot proyek percontohan tentang pelaksanaan syariat Islam, karena di seluruh Indonesia yang sudah diizinkan hanya di Aceh. Bila Aceh berhasil, maka insya Allah kami yang di Jawa Timur juga akan menuntut pelaksanaan syariat Islam. Tapi bila di Aceh gagal, maka sungguh kami di daerah yang lain pun tidak berani untuk bersuara, karena bukti yang telah ada menunjukkan sebaliknya. Itu bahasa mereka dan itu disampaikan sepenuh hati dengan rasa haru dan untayan air mata. Harapan yang besar dan berat sekali. Sayangnya di Aceh ini mulai dari pemerintah sampai rakyatnya secara umum kita tidak sadar tentang tanggung jawab besar dan berat ini. Maka berjalanlah hari demi hari, waktu demi waktu, segala aktivitas kehidupan. Rasanya untuk ukuran kita yang hidup di Aceh tidak terlihat ada perbedaan adanya syariat Islam dengan tidak adanya syariat Islam. Kenapa? Karena dalam bidang ekonomi rentenir itu tetap merajalela. Hanya sejak berlaku kanun LKS, lembaga keuangan yang resmi, berganti nama menjadi syariah. Tapi yang tidak resmi, rentenir di pasar-pasar itu tetap berjalan, mulai dari skala kecil sampai skala yang sangat besar, dan itu sangat menggelisahkan kita. Itu baru dalam bidang ekonomi, dan itu menjadi kunci sebenarnya. Bagaimana kita akan memperbaiki kehidupan apabila ekonomi kita ini ekonomi yang haram. Ketika Rasulullah menggugat sahabat-sahabat yang selalu berdoa dan bertanya kenapa doanya tidak diijabah, Rasulullah mengingatkan tentang sumber nutrisi yang haram ini. Wa mat'amuhu min haramin wa mashrabuhu min haramin wa malbasuhu min haramin wa ghuzziya min haramin fa anna yustajaba lahu. Bagaimana mungkin doanya akan diijabah oleh Allah kalau makanannya bersumber dari yang haram, minumannya bersumber dari yang haram, pakaiannya bersumber dari yang haram, dan dia diberikan nutrisi dari segala yang haram-haram. Dan itu luput dari perhatian kita, hanya bergerak pada bank yang resmi di bawah koordinasi OJK dan BI untuk disyariahkan, padahal jangkauan bank ini terbatas, jam operasionalnya terbatas. Hari ini kalau ada seorang muslim di Aceh memerlukan biaya dan perlu segera, mereka datang ke bank, banknya itu tutup. Siapa yang membuka layanan hari ini? Hanya rentenir. 24 jam, 7 hari dalam sepekan, bukan hanya datang dengan berbagai syarat, tetapi diantarkan dengan berbagai kemudahan. Tapi dibayar berkali-kali lipat dengan darah dan air mata. Nauzubillah. Satu. Dan sayangnya kita tidak menciptakan infrastruktur untuk memudahkan akses modal ini karena memang ekosistem syariahnya belum hidup. Kita baru mensyariahkan operasional bank tetapi tidak mensyariahkan sikap masyarakat ketika berinteraksi dengan bank. Sehingga bank itu menganggap bahwa risiko dari kredit itu masih terlalu tinggi, sehingga orang-orang yang berharap bahwa interaksi dengan bank syariah menjadi mudah masih jauh panggang dari api. Kenapa? Lebih kepada risiko bank yang tinggi karena berhadapan dengan masyarakat yang tidak jujur dan tidak amanah. Ini tentu saja yang namanya bisnis high risk high return. Ketika tinggi risiko, maka keuntungan yang diambil juga harus lebih tinggi. Yang kedua, pendidikan kita. Saya belum melihat ada usaha serius di bidang pendidikan untuk menghidupkan nuansa yang syariah
di dalamnya. Kalau dari sisi kurikulum, kita masih merujuk kurikulum nasional, belum ada sesuatu yang khas di Aceh ini yang menjadikan kita syariah, kecuali dalam nilai keistimewaan Aceh, ijazah dayah dan pesantren disetarakan dengan ijazah sekolah umum untuk boleh masuk universitas, khususnya yang bagian agama. Tetapi pola pikir pelaku pendidikan belum bersyariah. Maka kita melihat bahkan guru-guru yang mengajar di sekolah belum menunjukkan keteladanan akhlak ini kepada murid-muridnya. Mohon maaf saja, untuk ukuran guru-guru yang perempuan, pakaian mereka itu baru sebatas menutup warna aurat, belum sampai pada derajat yang menutup bentuk aurat. Jadi kalau gurunya saja berpenampilan demikian, lalu bagaimana kita berharap keteladanan itu ada pada murid-muridnya? Itu baru di sekolah, belum lagi secara umum di pemerintahan. Coba perhatikan para pegawai yang perempuan tersebut. Kita diajarkan dalam Islam untuk menutup aurat, berhijab, maka diajarkan untuk menggunakan jilbab. Jilbab itu secara harfiah bahasanya digunakan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zaina. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, putri-putrimu dan wanita-wanita yang beriman agar mereka itu merendahkan jilbab-jilbab mereka. Oleh para ulama, ketika menguraikan arti jilbab di dalam kitab-kitab tafsir, mereka mengatakan bahwa jilbab itu pakaian yang menutup dari kepala sampai ke bawah pinggang. Dari kepala sampai ke bawah pinggang. Dari sisi praktiknya, jilbab itu menutup pakaian di bawahnya yang disebut dengan qamis, ataupun kita menyebutnya gamis, merujuk kebiasaan orang Arab membunyikan huruf qaf itu dengan huruf G, gamis. Jilbab menutup gamis, gamis menutup izar, pakaian bahagian bawah, apakah kain sarung ataupun rok. Seharusnya demikian, yang di atas menutup yang di bawahnya. Tapi pada prakteknya sekarang, jilbab itu masuk ke dalam gamis, jilbab masuk ke dalam baju, baju masuk ke dalam rok, dan rok masuk ke dalam kaos kaki. Itu yang terjadi sekarang. Jadi bukan yang di bawahnya tertutup oleh yang di atasnya, tetapi yang di atasnya itu dimasukkan ke pakaian yang ada di bawahnya, membentuk lekuk tubuh. Dan itu menjadi masalah tersendiri karena tidak sesuai dengan standar Islam yang seharusnya melihat orang perempuan tidak menimbulkan rangsangan syahwat. Ternyata makin mereka memakai jilbab, rangsangan syahwat itu makin tinggi. Kenapa? Rasa penasarannya semakin kuat. Makanya di dalam praktek psikologi manusia, yang paling berat itu adalah rasa penasaran. Kita ini bila berhadapan dengan wanita yang menutup aurat dengan baik dan benar, pikiran kita aman. Atau sebaliknya, berhadapan dengan perempuan yang membuka aurat dengan benar, pikiran kita juga aman. Kita anggap saja perempuan itu gila. Yang paling sulit bagi kita berhadapan dengan perempuan yang menutup aurat tidak jelas. Tapegah telunkan, tapegah tetupikan. Itu yang menjadi berat. Maka segala yang tanggung-tanggung itu berat. Dalam ukuran keimanan, yang tanggung-tanggung itu disebut munafik. Muzabzabina baina zalik, la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Merangkak-rangkak di antara dua kelompok, tidak sah disebut sebagai muslim dan tidak pula sah dikategorikan sebagai kafir. Maka untuk munafik ini hukumannya berat. Apa kata Allah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak yang paling dasar dari lapisan neraka. Jadi sebenarnya dalam kehidupan lebih sakit dikatakan munafik daripada disebut kafir. Karena separah-parah kafir itu hanya sampai pada derajat Fir'aun dan Namrud saja. Ketika para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka, seperti kitab As-Sab'ayat fi Mawa'idil Bariyat, dinyatakan bahwa surga, neraka yang 7 tingkat itu dihuni oleh orang-orang yang maksiat sampai pada tingkat yang ke-6 yang paling bawah.
itu penghuninya Abu Lahab CS, Fir'aun CS dengan Namrud CS. Pertanyaannya, kalau orang yang kekufurannya seperti Namrud, Fir'aun dan Abu Lahab masih berada di tempat lantai yang keenam, lantai yang ketujuh itu siapa? Maka dijawab, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang munafik berada pada lantai yang paling bawah dari neraka. Lebih parah lagi daripada Firaun, Namrud dan Haman serta Abu Lahab CS. Tapi kita tidak terlalu bermasalah disebut munafik, malah ketawa. Hanya marah kalau disebut kafir. Kafir kamu, nyenta cok parang dasah ayo. Tapi ketika disebut munafik, ya, senyum saja. Kita tidak merespon berat ketika dituduh munafik, padahal munafik itu berat. Kenapa? Karena posisinya semi, tidak disebut muslim seutuhnya, tidak bisa disebut kafir seutuhnya, semi, berada di antara muslim dan kafir. Maka begitu pakaian menjadi semi, itu paling parah dialami oleh orang laki-laki. Nah, dampak negatif dari pakaian tersebut, terjadilah serangan-serangan seksual terhadap orang perempuan. Yang menjadi korban sebenarnya adalah orang perempuan yang baik, yang menutup aurat dengan benar. Kenapa? Karena mereka merasa sudah terlindungi oleh pakaiannya. Sedangkan perempuan yang berpenampilan amburadul, pamer aurat, mereka sudah mempersiapkan kekuatan untuk melindungi dirinya, mulai dari seni bela diri, minimal jurus langkah 1000 ketika berhadapan dengan pria-pria yang berpotensi berbuat jahat. Yang jadi korban wanita-wanita yang sudah siap menutup aurat dengan baik dan dengan sopan. Ini tidak menjadi perhatian. Maka di sekolah, bahkan di lingkungan kampus, dulu ketika saya melanjutkan kuliah di Universitas Negeri, Universitas Islam Negeri di tempat kita di Banda Aceh, kebetulan yang satu unit dengan saya itu rata-rata mahasiswa dan mahasiswi dari Malaysia, dari Terengganu dan dari Kelantan. Yang laki-lakinya pakai celana katun, pakai baju seluk belanga, pakai songkok. Yang perempuannya pakai gamis dan jilbabnya itu sampai ke pinggang. Ketika sedang menanti dosen di pintu masuk, terlihatlah ada mahasiswi dari Aceh datang pakai celana jeans, pakai baju juga agak berbahan denim, kemudian jilbabnya itu entah jilbab entah hanya helm saja, menutup sampai leher. Porsi badannya itu triple X dan baju serta celananya itu menjadi melekat di badan. Dan saya sangat khawatir keberadaan mahasiswi ini akan menimbulkan pertanyaan dari mahasiswa Malaysia itu kepada saya, kenapa perempuan Aceh penampilannya begitu? Maka sebelum saya diserang, saya buat tameng dulu. Nah, coba lihat, itu mahasiswa Aceh, bajunya begitu, saya katakan. Jadi saya langsung arahkan perhatian mereka pada pernyataan tersebut agar mereka tidak lagi menggugat. Jadi akhirnya mereka hanya senyum-senyum saja dan saya selamat dari menjawab pertanyaan yang tidak perlu. Jikalau nih mahasiswa Aceh, wah. Kenapa? Ternyata di negeri kita tidak diajarkan tentang tata busana, bagaimana berpakaian yang layak di tempat yang layak. Maka yang laki-lakinya merasa nyaman saja dengan baju singlet, naik sepeda motor, yepat dari Kota Madia Cot Keung sampai ke Penayung. Bayangkan baju singlet dari Cot Keung sampai ke Penayung dan mereka tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah. Dan saya yakin bapak-bapak yang pernah naik pesawat turun di bandara Kuala Lumpur, kalau hanya pakai baju t-shirt saja yang bulat leher itu, Anda akan dilarang turun. Karena penampilan demikian tidak layak di ruang publik yang kelasnya internasional. Saya suatu kali di tahun 2007 membawa beberapa orang anak yatim ke Malaysia di bulan Ramadan, dan ternyata mereka ini diundang untuk buka puasa bersama di sebuah klub, dan itu berada di lantai 40 Twin Tower di Malaysia. Yang mendampingi kami itu wakil ketua Asosiasi Seniman Artis Melayu yang menjadi guide kami. Beliau vokalis dari grup musik Left Handed. Jadi beliau sudah ingatkan kami, nanti datang ke tempat itu harus pakai baju seluk belanga, pakai celana, kemudian pakai kasut, sepatu, pakai peci. Karena seharusnya datang ke tempat tersebut yang perempuan harus pakai gaun, yang laki-laki harus pakai tuxedo. Tapi karena yang diundang ini anak yatim, mereka turunkan standar untuk kalian tetap harus pakai kasut.
Apa yang terjadi? Kami nanti beliau sampai berkumandang azan asar belum datang, maka saya ajak anak-anak untuk salat asar dulu. Ketika kami sedang salat, beliau datang, dan anak-anak buru-buru keluar dari musala, langsung masuk ke dalam mobil yang sudah disediakan. Setengah jam lagi hampir sampai ke menara kembar tersebut, baru beliau itu tersadar dan melirik ke belakang. Ternyata anak-anak semuanya sudah pakai sendal lagi. Marahlah beliau. Apa kata beliau? Saya sebegini hebat jadi artis populer di Malaysia, tapi tidak pernah sampai ke lantai 40 Twin Tower. Hanya hari ini harapan saya bisa naik ke sana dengan berkat kalian. Tapi ternyata kalian tidak pakai kasut, kalian pakai selipar semuanya, pakai sendal. Maka kalau sampai di sana nanti diizinkan naik, silakan naik. Kalau tidak, silakan kalian buka puasa di bawah, saya naik ke atas, kata beliau. Apa maknanya? Orang-orang yang berkelas pada tempat tertentu, mereka punya standar pakaian yang tertentu, harus dengan berpakaian rapi. Maka di dalam Islam sudah sejak lama dinyatakan libasukum yukrimukum qabla julusikum. Pakaian kalian menjadikan kalian terhormat sebelum kalian duduk di dalam majelis. Tapi ternyata kita di Aceh yang bersyariat Islam ini tidak pernah mengajarkan istri, anak dan keluarga termasuk diri kita sendiri tentang pakaian yang sesuai. Maka betapa sering di pasar Oleh Karing ini ibu-ibu yang keluar berbelanja itu hanya pakai daster saja. Daster itu pakaian di kamar tidur, bukan pakaian untuk di pasar. Lalu ketika ada orang laki-laki matanya jejelatan, ni pegah tu cabak dah mataron pegah. Maki ban bek cabak mata lagi yang penampilan. Pakai daster di ruang publik. Nauzubillah. Yang laki-laki pakai baju singlet dari Cot Keeng sampai ke Penayung. Saya nggak tahu apakah di sekolah-sekolah yang ada di Aceh itu ada kurikulum tentang tata busana, bagaimana berpakaian yang sesuai di tempat yang sesuai. Maka nauzubillah, ini menjadi PR kita. Kemudian tentang pergaulan, dan itu sudah saya bicarakan dalam beberapa pertemuan, karena terus terang kita sangat khawatir. Baru saja 2 hari, 3 hari yang lalu saya dapat berita di media sosial bahwa di sebuah kabupaten kota di Aceh ada bayi yang dibuang, diletakkan di depan rumah warga. Dan tentu saja itu bayi yang hasil dari hubungan seksual di luar nikah, perbuatan zina. Dan itu bukan 1 kali 2 kali, berulang-ulang kali. Dan terus terang sampai hari ini saya belum melihat dan mendengar ada langkah strategis mulai dari pemerintah sampai kepada lembaga keulamaan bagaimana mengantisipasi lahirnya bayi-bayi di luar nikah yang berpotensi untuk dibuang ini. Yang sudah saya ketahui langkah strategis dari pemerintah pusat, bahwa kalau ada bayi lahir di luar nikah akan dicari ayah biologisnya. Itu langkah paling hebat. Bukan mengantisipasi bagaimana agar tidak ada lagi bayi yang lahir di luar nikah, tetapi bagaimana memfasilitasi kalau bayi ini sudah lahir di luar nikah dicari ayah biologisnya. Padahal kita di Indonesia yang bersyariat Islam, yang mayoritasnya bermazhab Syafi'i, yang menyatakan bahwa bayi yang lahir di luar nikah tidak punya ayah sama sekali. Innamal waladu lil firash walil ahiri hajarun. Setiap anak dinisbahkan kepada pernikahan yang sah, sedangkan untuk orang yang berselingkuh hanya mendapatkan batu saja. Para ulama berbeda penafsiran apa makna batu. Ada yang katakan bahwa batu itu maknanya orang yang berselingkuh dihukum dengan hukuman rajam, dilempar dengan batu. Ada yang katakan bahwa makna batu tersebut, pria yang menyebabkan kehamilan dan lahirnya bayi ini tidak mendapatkan hak sama sekali kecuali hak seperti hak batu, enggak ada nilainya. Tapi intinya tidak ada ayah untuk anak yang lahir di luar nikah. Dan hebatnya di negeri ini melalui keputusan MA, pemerintah berusaha mencari ayah biologisnya. Pemerintah yang baik sekali. Bukan mengantisipasi agar anak tidak lahir di luar nikah, tapi memfasilitasi biarlah tetap lahir, nanti dicarikan ayahnya. Maka mutuah dan negara. Nah pertanyaannya, untuk Aceh bersyariat Islam ini, apa langkah strategis mengantisipasi anak yang lahir di luar nikah? Karena sampai hari ini ketika pemerintah mampu untuk menyuruh pengendara menjaga jarak antara suami dan istri, tapi pemerintah belum mampu untuk menyuruh jaga jarak antara Romeo dan Juliet.
Bayangkan kita yang datang jauh ke masjid ini untuk salat berjamaah mencari fadilah 27, hanya selamat waktu berangkat dari rumah di waktu subuh, tapi tidak selamat waktu pulang di waktu pagi. Kenapa? Karena sepanjang jalan Romeo dan Juliet itu berboncengan, bermesra-mesraan. Dulu kita hanya melihat perempuan duduk di bonceng di belakang, memegang paha laki-laki di depan, kalau laki-laki itu suaminya. Tapi hari ini yang dibonceng di belakang itu entah siapa, yang membonceng di depan entah siapa, tapi dia tetap pegang paha pria yang di depan itu. Dan tidak ada seorang pun yang merasa ada yang salah. Nauzubillah. Maka ketika dulu masih aktif kegiatan tausiah hari Rabu duhur di Masjid Kopelma Darussalam, saya menggugat itu di hadapan para dosen, para dekan dan rektornya. Apakah tidak mungkin sepakat pimpinan kampus Unsyah USK sekarang, UIN, karena mereka tidak mau kalah, kalau UIN 3 huruf, Unsyah juga mau 3 huruf, USK, UIN dengan Tengku Cik Pantikulu, bahwa siapapun mahasiswa dan mahasiswi yang kuliah di kampus tersebut, yang masuk ke lingkungan kampus, tidak boleh berboncengan laki-laki dan perempuan kecuali suami istri atau ada hubungan mahram. Andai kata mereka tiga-tiganya sepakat, maka sungguh setengah wajah Banda Aceh ini sudah islami. Tidak lagi terlihat laki-laki dan perempuan berboncengan kecuali suami istri dan mahram. Tinggal dilanjutkan di sekolah. Dulu ketika DPRA itu masih dihuni lebih dari 50% dari partai Aceh, datang kawan-kawan dari Muna bersilaturahmi ke tempat saya di Cetkeeng. Mereka bertanya, apa sarannya Pak Ustadz untuk supaya PA ini bisa mempunyai peran terhadap Aceh? Apa saya katakan? Masyarakat itu tidak sempat menanti bendera Aceh itu naik di ujung tiang. Masyarakat Aceh tidak sempat untuk menanti tentang hal-hal seperti ini. Yang diinginkan oleh masyarakat Aceh, komitmen partai Aceh itu terhadap syariat itu apa? Bukankah PA itu mempunyai satgas? Kenapa tidak kerahkan satgas itu untuk menunjukkan keberpihakan terhadap syariat dengan barangkali memeriksa orang-orang yang berlalu lintas lewat di depan masjid, minta izin kepada pihak keamanan resmi, polisi, polsek, bahwa kami akan berada di depan masjid Baitul Salihin Ule Karing, setiap yang lewat laki-laki dan perempuan nanti kami akan tanyakan, itu yang di belakang istrinya, saudaranya atau siapa? Kalau tidak jelas, maka nanti yang perempuan kami turunkan dan dijemput oleh keluarganya. Kalaulah itu dijalankan oleh Satgas PA, maka sungguh PA itu nggak perlu kampanye lagi. Tapi ternyata kita tidak mampu menjalankan, apalagi sampai merumuskan dalam bentuk kanun. Hanya praktek yang mudah, sederhana saja kita tidak berani jalankan dakwahnya. Maka nauzubillah, akan semakin rusak kondisi negeri kita. Maka oleh karena itu, Islam memberikan solusi. Kalau terlalu sulit memperbaiki negeri ini di jalur politik melalui pemerintahan, karena makin lama makin rusak saja. Yang terakhir kita baru diizinkan untuk jualan bir. Mungkin ke depan diizinkan untuk jualan prostitusi. Nauzubillah. Kalau terlalu sulit memperbaiki negeri ini dari jalur pendidikan, karena kurikulumnya diatur dari pusat sana, maka rasanya yang paling mudah adalah memperbaiki negeri ini dari jalur rumah tangga, keluarga. Makanya dari dulu sudah diwacanakan al-ummahatu madrasatul ula, kaum ibu itu adalah lembaga pendidikan pertama. Ahmad Syauqi, seorang pujangga Arab, membuat sebaik syair terkait peran ibu. Al-ummu hiyal madrasatu idza a'dattaha a'datta jailan tayyibal a'raqi. Para ibu itulah lembaga pendidikan yang sebenarnya. Bila kalian mempersiapkan para ibu, sungguh kalian telah mempersiapkan generasi yang baik akhlak dan budi pekertinya. Sayangnya, negeri kita tidak punya program untuk mempersiapkan para ibu. Wanita di negeri ini tidak dipersiapkan menjadi ibu. Wanita di negeri ini dipersiapkan untuk menjadi babu. Maka kemana-mana saja orang perempuan selalu siap untuk masuk dunia kerja, tetapi tidak siap untuk masuk dunia rumah tangga. Apa yang terjadi? Peraturan yang kita buat pun tidak mengkondisikan perempuan untuk bisa menjadi ibu di rumah tangga, karena Islam tidak menggugat dan melarang orang perempuan bekerja. Bahkan ada bidang-bidang pekerjaan yang orang perempuan wajib terlibat di dalamnya. Menjadi guru yang paling bagus perempuan, menjadi perawat yang paling bagus perempuan, nggak mungkin laki-laki.
Karena kalau laki-laki jadi perawat semuanya, begitu pasien berulah 2 kali, yang ketiga ditepuk uyuh. Kali suntik. Kalau perempuan yang jadi perawat tetap digusuk. Tapi kalau laki-laki jadi perawat, 2 go gerajah. Yang lagi go tepuk uyuh. Perempuan paling cocok menjadi guru. Tetapi peraturan yang kita buat menjadikan perempuan itu tidak sempat untuk menjalankan fungsi utamanya di rumah tangga. Kita yang menyusun peraturan, tapi kita yang mempersulit diri sendiri. Apa susahnya untuk mengubah sedikit kebijakan bahwa khusus kepada pegawai yang perempuan boleh masuk kantor jam 9, jangan jam 8 bersamaan dengan laki-laki. Apa tujuannya? Agar ketika suaminya berangkat kantor ke tempat kerja, agar ketika anaknya berangkat ke sekolah, diantarkan oleh ibunya, dilepaskan oleh istrinya. Izinkan mereka pulang lebih cepat, agar saat suami dan anak-anak pulang ke rumah ada ibu yang menanti. Tapi apa yang terjadi? Karena jam kerja para wanita sama seperti laki-laki, maka kita yang suami ini ketika berangkat dari rumah dan pulang ke rumah nasibnya seperti jai langkung. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Tajak tadi gerau, tawo gerau. Enggak ada lagi panitia penanti di rumah. Maka na'udzubillah, rumah tangga itu menjadi sesuatu yang layaknya seperti hotel saja. Kita check in di waktu sore, check out di waktu pagi. Enggak ada lagi resepsionis yang menanti di sana. Maka na'udzubillah. Lalu apakah dengan leg spesialis yang ada di Aceh, kekhususan yang kita miliki, tidak ada sedikit pun kewenangan untuk memperbaiki ruang rumah tangga ini? Itu ada di tangan gubernur dan itu ada di tangan DPRA. Maka na'udzubillah. Jadi kalau orientasi kita hanya tentang ekonomi saja, maka insya Allah setelah 19 tahun tetap bertahan sebagai juara miskin di Pulau Sumatera, ke depan kita tetap akan menjadi orang yang miskin di Pulau Sumatera. Kenapa? Karena tidak ditanamkan jiwa untuk menjadi orang kaya. Kita selalu diarahkan untuk mencari uang. Suami cari uang, istri cari uang, anak cari uang. Dan makin lama, uang itu makin tidak berharga. Padahal Islam tidak mengajarkan kita cari uang. Uang itu produk abad ke-20. Sebelumnya kita diajarkan mencari emas dan perak. Sebelumnya kita diajarkan untuk mencari rezeki. Orang tua kita keluar dari rumah ditanya, "Hom jak minta rezeki." Tapi sekarang tidak ada lagi yang mencari rezeki. Hom jak minta peng. Tidak lagi mencari rezeki. Maka kenikmatan punya istri di rumah tidak dianggap rezeki. Kenikmatan sehat badan tidak dianggap sebagai rezeki. Karena satu-satunya rezeki adalah peng. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh karena itu sebelum kerusakan semakin parah, mari kita mulai perbaiki apa yang mungkin diperbaiki. Untuk persoalan ekonomi, kita harus akui bahwa walaupun sudah ada kanun lembaga keuangan syariah, kita harus akui bahwa bank syariah yang beroperasi di Aceh pun belum sempurna seutuhnya menjadi syariah. Kenapa? Karena tetap harus tunduk pada peraturan BI dan OJK. Dan BI serta OJK belum bertambah S, BIS, Bank Indonesia Syariah, dengan OJKS, OJK Syariah. Walaupun orang-orangnya sangat syariah. Maka selama tunduk pada peraturan BI dan OJK, tetap harus ada hal-hal yang dinegosiasikan tentang syariahnya. Walaupun orang BI dan syariah sepakat untuk menjadi syariah, tetap tidak bisa syariah karena tetap aturan mereka disusun oleh DPR RI, Komisi Ekonomi. Kapan menjadi benar-benar syariah? Apabila DPR RI sudah syariah. Kapan anggota DPR RI akan syariah? Ketika masyarakatnya sudah mulai berpikir syariah. Tapi selama masyarakat masih bisa diubah pilihannya dengan 100.000 rupiah, maka 100.000 itulah yang paling syariah. Maka nauzubillah. Maka sekarang ekosistem syariah belum hidup, hanya banknya yang sudah syariah. Maka untuk menyesuaikan dengan ekosistem, bahkan bank syariah pun harus turun dari standar syariah yang sepatutnya. Maka jangan sekarang salahkan panena bank syariah, hanya bank syariah saja. Tanyakan kepada diri Anda, sesyariah apa Anda berinteraksi dengan bank? Karena bank pun tetap harus berpikir tentang keuntungan dengan mengembalikan keuntungan yang sama kepada dana pihak ketiga. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah, tetap siklusnya seperti jin ulangit hana ada dapat koh ya. Maka mari kita mulai dari keluarga, dari diri sendiri, dari orang yang tanggung jawabnya ada dalam kewenangan kita. Insyaallah pelan-pelan dengan semangat yang kebersamaan kita akan sampai kepada tujuan yang diharapkan. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian barangkali sekedar provokasi untuk pagi hari yang mulia ini. Harapannya
Mari kita jadikan diri dan keluarga kita sebagai orang yang menjalankan aturan Allah, karena toh ujung-ujungnya tetap kembali kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluarga kalian dari api neraka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, dan saya ingatkan hari ini subuh belum habis waktunya. Yang belum salat subuh masih boleh salat subuh, karena masih ada waktunya sekitar terbit matahari jam 6:51. Masih ada 6 menit lagi untuk salat subuh. Apa tujuan saya ingatkan? Agar jangan sampai ada yang langsung salat syuruk begitu saya berhenti. Memata urah yang dibik pun syuruk awal hat. Maka kita beruntung tinggal di Aceh, karena Aceh adalah daerah yang paling telat salat subuhnya. Jadi yang besok terbangun jam sekarang masih ada waktu subuh sekitar 5 menit lagi. Demikian, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.